Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas terkait pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, berikut ini adalah tampilan baru ketika teman-teman mengakses situs guru p3k.kemdikbud.go.id. Nah, ini pertanda baik bahwa sebentar lagi akan dimulai. Semoga saja ya. Jadi sini ini adalah tampilan baru ketika teman-teman mengakses situs tampilan guru P3K tahun ini. Nah, yang ini teman-teman ini adalah yang tahun 2021. Kalau masih ada yang kangen dengan tampilan yang lama adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang baru, lebih fresh ya. Nah, di sini ada informasi terkait mohon menunggu. Jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 masih dikonsolidasi bersama dengan Panselnas. Ada teman-teman dari Menpan, Kemendikbud, dan BKN. Dan harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman ini. Berarti nanti segala informasinya akan disampaikan melalui situs resmi berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa membaca atau melihat terkait dokumen guru ASN P3K tahun 2022. Nah, di sini terdapat dokumen-dokumen yang perlu teman-teman pahami. Ada Permen Pan RB nomor 20. Kemudian terkait juknisnya ada Kemendikbudristek nomor 349 ya. Kemudian ini ada petunjuk teknis untuk panduan SIM penilaian. Ini bagi nanti guru senior, kepala sekolah, dinas ya, yang akan melakukan juknis penilaian. Kemudian ada penataan guru, ini adalah file-file indah paparan juga. Jadi teman-teman untuk lebih memahami terkait metode dan mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2022, silakan akses situs yang terbaru ini ya, tampilan yang terbaru. Kemudian silakan unduh file-file yang ada di sini. Nah, berikutnya juga teman-teman bisa melihat bahwa ada persyaratan guru ASN P3K tahun 2022. Ini sudah disampaikan ya. Pelamar merupakan WNI ya, ini jelas. Usia minimal adalah 20 dan maksimal adalah 59 atau 1 tahun sebelum teman-teman pensiun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum inkrah ya. Karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K prajurit negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta juga nggak boleh. Yang jelas kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, memiliki serdik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah adalah S1 atau D4 ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan guru harus minimal S1 atau D4. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang ingin dilamar. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah persyaratannya yang harus teman-teman baca. Kemudian berikut ini adalah berkas yang harus disiapkan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang terutama bagi yang belum daftar ya, silakan siapkan pas foto dengan latar belakang merah dengan format JPEG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran nanti ketika dibuka ya. Kemudian scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kemudian siapkan scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1. Dan surat penyetaran ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud ya, bagi teman-teman yang lulusan dari luar negeri. Kemudian scan sertifikat pendidik asli yang bagi memiliki. Jadi teman-teman yang memiliki serdik silakan di-scan. Bagi pendaftar penyandang disabilitas, ini khusus teman-teman yang formasi disabilitas, menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dan dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Maksudnya adalah yang dilegalkan itu atau yang diizinkan adalah surat resmi dari rekomendasi rumah sakit yang milik pemerintah ya. Kemudian melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam melakukan tugas sebagai pendidik. Nah, ini juga perlu disiapkan teman-teman ya saat ini.
Nah, ini juga terkait mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini sudah dibahas berkali-kali. Ini bagi teman-teman penempatan bagi yang sudah lulus passing grade ya. Jadi di sini teman-teman yang tahun kemarin sudah ikut tes P3K tahap 1 atau tahap 2 yang sudah lulus passing grade. Ini ada penjelasannya. Teman-teman bisa baca di sini. Ini saya tidak jelaskan semua ya. Ini terkait 193.000 teman-teman yang sudah memiliki NAB atau nilai ambang batas. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Jadi kalau ada satu provinsi atau daerah kabupaten kota yang kuotanya tahun ini itu lebih banyak dibuka daripada yang lulus passing grade maksudnya. Jadi akan ada kesempatan bagi yang pelamar P2, P3, P4 dan pelamar umum. Nah, ini penempatan jelas ya. Kemudian ada seleksi. Nah, seleksi ini adalah setelah yang penempatan ini dilakukan dan masih ada sisa kuota. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Jadi mungkin ada beberapa daerah atau wilayah yang nanti tidak ada ini karena apa? Formasinya sudah mencukupi untuk mengisi yang penempatan ini ya. Nah, ini adalah seleksi yang dilakukan menggunakan metode penilaian ya, observasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sampai dengan seleksi wawancara. Berikutnya juga jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, alur seleksinya teman-teman bisa lihat di sini ya. P2 atau P3 nanti login atau buat akun bagi yang belum pernah, kemudian melakukan pemilihan formasi, kemudian seleksi berkas juga. Jika sudah di ACC akan masuk, jika ditolak bisa sanggah, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi final ya. Kemudian mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kompetensinya ini adalah yang tadi berdasarkan kinerja dan observasi ini ya, ada tim penilainya. Kemudian sanggah kompetensi, kemudian pengumuman seleksi kompetensi. Guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi hanya bagi guru dengan nilai tertinggi ya. Pelamar prioritas 2 dan 3 itu terdiri dari teman-teman THK 2 atau guru honorer di sekolah negeri dengan syarat sudah terdaftar di Dapodik itu lebih dari 3 tahun. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada seleksi yang tes. Nah, seleksi yang tes ini adalah bagi teman-teman yang sebenarnya belum pernah terdaftar di Dapodik sebelumnya, atau lulusan PPG atau yang sudah terdaftar di Dapodik tapi belum cukup 3 tahun ya. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia formasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan metode CAT ya, Computer Assisted Test yang seperti tahun 2021 kemarin. Dengan komposisi penilaian adalah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Nah, ini juga sudah dibahas berkali-kali ya. Ada pelamar prioritas 1, ini bagi yang sudah lulus passing grade ya. Jenjang apapun yang penting sudah lulus passing grade. Kemudian pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar di atas prioritas 1. Misalnya THK 2 belum lulus passing grade atau belum ikut sebelumnya di tahun kemarin. Pelamar prioritas 3, pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk guru non-ASN kategori pelamar 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi sudah mengajar di Dapodik itu sudah lebih dari 3 tahun atau 6 semester. Pelamar umum terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini harusnya disampaikan ya, pelamar yang terdaftar di Dapodik tapi belum sampai 3 tahun maksudnya ya. Ini adalah FAQ-nya, jadi teman-teman bisa baca pertanyaan yang sering ditanyakan itu apa, kemudian pelamar prioritas, siapa yang dimaksud pelamar umum, ini sebenarnya semua jawabannya ini sudah ada di sini. Jadi teman-teman silakan akses tampilan informasi. Nah, ini juga ada bot Telegram, satu lagi ya. Ada fitur bagi teman-teman yang ingin menanyakan, itu ada bot Telegram yang teman-teman bisa langsung klik untuk chat langsung dengan bot, nanti akan dijawab oleh teman-teman dari Kemendikbudristek terkait pertanyaan teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan baru dari situs P3K Guru tahun 2022. Semoga ini pertanda sebentar lagi akan dimulai.
Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.